Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Sekolah SMK Kasatrian Solo Sukoharjo, Bapak Arif Rahman Hakim SPD MPDI, yang kami hormati Ibu Aminah Darmastuti, Ibu Siti Yuleka selaku teman CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Kasatrian Solo Sukoharjo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bentuk aksi nyata CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Adapun acara yang direncanakan, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari PLT Kepala Sekolah SMK Kasatrian Solo Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini adalah sambutan dari PLT Kepala Sekolah SMK Kasatrian Solo Sukoharjo kepada beliau yang terhormat Bapak Arif Rahman Hakim SPDI MPDI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap PTK SMK Kasatrian Solo Sukoharjo. Wabil khusus yang terakhir, maka kami mengadakan aksi nyata. Nah, di modul 1 itu sebetulnya ada beberapa materi dan ini akan saya sampaikan singkat dan ini juga penting, maka kami sisipkan gitu ya. Dan saya yang pertama maju, maka ini saya sampaikan. Untuk materi PPGB itu pelatihan dan pendidikan guru penggerak. Yang pertama itu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu ya, sudah terbiasa dengan beliau, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ternyata beliau ini pemikirannya luar biasa. Sebelum saya mengikuti guru penggerak, yang saya tahu Ki Hajar Dewantara ini hanya memiliki semboyan yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya. Mungkin Pak Gandum hafal. Iya, kemudian nah itu sudah hafal dan insya Allah kita semua sudah menerapkannya selama kita menjadi pendidik ya. Nah ternyata teori tentang pendidikan yang dikemukakan oleh beliau ini ternyata banyak sekali. Nah itulah salah satu mengapa setelah saya masuk ke CGP ini saya merasa bukan menyesal tetapi senang nih. Dan sebagian hampir semua CGP itu merasa senang mengikuti pendidikan guru penggerak. Maka dengan diseminasi ini saya berharap nanti yang masih longgar, misalnya seperti Bu Penny, Pak Andrianto, ya. Bu Anissa, monggo masih ada kesempatan ya untuk CGP angkatan 10. Jadi jangan berpikir bahwa CGP itu berat. Ya. Jadi nanti bisa kami bantu seperti Bu Dia, alhamdulillah sudah berhasil. Itu memang kita berkolaborasi. Dulu waktu Pak Haji mungkin ketika mendaftar sendirian ya, mikir dewe, nggak ada yang bantu. Tapi alhamdulillah waktu kita berempat sudah mulai bisa sharing. Nanti Bu Dia dan terakhir itu Bu Jiati. Nanti kita akan membantu, apalagi tugas-tugas kalau kita bisa istilahnya tirunan itu bisa sebetulnya. Ya nanti tinggal ATP ya. Melihat kemudian tiru klakson. Ya diubah sedikit ATM. Nah ini
sebetulnya CGP ini nanti kaitannya itu dengan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum apa Pak Kuat sekarang? Iya, kurikulum Merdeka. Ya tujuannya itu apa? Membentuk siswa yang ini profil pelajar Pancasila. Nah ini kemarin saya ditanya oleh pengawas, apa? 6 dari profil pelajar Pancasila itu ada 6. Apa saja? Mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, berketuhanan. Ya, ini PR ya, ini PR kita. Seharusnya kita sudah hafal ya. Nah, saya sendiri juga sudah mencoba untuk mengulang-ulang ya. Karena nanti ini menjadi tujuan dari kurikulum Merdeka. Ya. Lain nanti ada filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi dari guru penggerak dan budaya positif. Nah ini yang nanti terakhir akan kita pelajari lebih dalam yang budaya positif. Nah ini untuk filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini saya tuliskan poin yang ringkas saja, karena kalau disampaikan semua itu bisa berlembar-lembar. Yang pertama yaitu pendidikan itu berpihak pada murid. Di sini artinya bahwa sekarang itu kita membuat siswa ketika di kelas itu nyaman. Dalam arti pembelajaran yang kita berikan itu harus menyenangkan. Seperti ini tadi ya, Bu Afri menyampaikan ice breaking. Nah itu nanti bisa kita terapkan di kelas sebelum pembelajaran, sehingga ketika ganti pelajaran itu anak-anak fresh kembali, senang, hatinya itu senang. Intinya seperti itu. Okay. Jadi pendidikan berpihak pada murid. Bahkan ada istilah kita itu mendidik anak supaya mereka itu selamat dan bahagia. Nah selamat di sini maksudnya ya selamat itu ketika mereka mengenyam pendidikan ya itu bisa lulus dengan baik. Kemarin itu sempat di waktu di SMK 1 evaluasi kurikulum Merdeka itu digambarkan bahwa ada siswa itu gagal menyelesaikan sekolahnya karena apa? Yang putri ini MBA sekarang, Merit by accident. ya. Itu contoh dari anak yang tidak selamat seperti itu ya. Jadi selama pembelajaran itu kita harus menekankan nilai-nilai yang membuat anak itu bisa selamat sampai lulus gitu ya. Sehingga mereka nanti akan bahagia, cita-citanya tercapai gitu. Ya intinya itu ya. Kemudian nah pendidikan anak ini berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dua istilah ini juga baru saya kenal setelah saya ikut JGP. Ternyata ada kodrat alam, kodrat zaman. Apa itu? Kodrat alam itu yaitu kondisi anak yang dibawa. Dia sejak lahir dididik di suatu lingkungan. Nah, itu dibawa sampai ke sekolah. Nah, itu bagaimana kita nanti mengelola anak tersebut. Jadi nanti ada anak itu beda-beda. Ada yang karakteristiknya manut, ada yang kurang, ada yang sangat tidak manut. Dan itu berasal dari ini kodrat alamnya. Kita sudah pengalaman sekali ya, Pak Andrianto ya. Misalnya Hukisit, ternyata di keluarganya itu orang tuanya broken home, rumahnya ekonominya sangat lemah misalnya. Itu berpengaruh banget terhadap perkembangan anak. Nah ini guru harus tahu gitu ya. Orang ketika masuk kelas ada anak yang males atau ngantuk langsung dimarahi misalnya. Ngantuk orang itu zaman dulu ya. Mungkin saya pun pernah melakukan seperti itu. Masih ngantuk orang biasa misalnya. Itu tidak boleh. Jadi kita tanya dulu kenapa ya. Setiap hari kalau masuk ngantuk ya mungkin seperti itu. Nah jadi intinya kita membuat anak itu bahagia. Kemudian nah ini nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Ini kan karena saya masih pendidikan guru penggerak. Sebetulnya ini harus dimiliki oleh semua guru. Makanya pada pagi hari ini kita sampaikan gitu ya, supaya mungkin Bapak Ibu guru yang memang
karena keterbatasan waktu. Terus aku orang minat, nah monggo nanti bisa ikut mempelajari ya, begitu ya. Yang pertama, nilai guru penggerak itu berpihak pada murid ya. Diulang lagi, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu sendiri artinya satu persatu nih, nggak usah saya jelaskan. Mungkin kalau yang reflektif, apa itu reflektif? Iya, jadi ketika kita mengajar itu kita minta umpan balik dari siswa. Persis seperti ketika kita mengadakan jimit dengan fasilitator, itu mesti tiap terakhir itu refleksi. Ya. Perasaan Anda bagaimana setelah mengikuti pembelajaran hari ini seperti itu? Apakah menarik atau enggak? Itu nanti menjadi feedback bagi kita. Oh, kita itu kurang menarik, gitu ya. Kadang kita nggak mau mendengarkan seperti masukan dari siswa mungkin ya sebelumnya, sehingga kita aman-aman saja. Ngajar gue sampai saya ini tak kartu misalnya seperti itu. Jadi sekarang moga kita harus berubah. Lah, saya pun juga baru belajar untuk bisa berubah seperti itu. Kemudian inovatif, ini juga penting. Inovatif itu dalam pembelajaran sekarang sudah enggak zamannya, ayo anak-anak keluarkan buku, nyatet, papan tulis misalnya. Nah, jadi bagaimana anak itu diberi kesempatan untuk berpikir kritis. Nah, itu salah satu dari profil pelajar Pancasila ini, berpikir kritis. Kemudian sebagai guru penggerak kita juga berperan ini nanti dalam kolaborasi dengan teman sejawat. Itu menjadi pemimpin pembelajaran. Ini jelas di kelas ya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan. Saya berdiri di sini itu mungkin Bapak Ibu guru jarang ya melihat saya. Kalau Bu Yuli, Bu Afri, Pak Arif sudah pokoknya dijamin. Makanya saya minta maju duluan itu karena nanti kalau Bu Afri dulu saya down gitu. Nah, ini merupakan dengan ikut guru penggerak, saya punya kesempatan untuk berbicara di sini. Ya. Kadang kita ketika rapat saja, Bapak Kepala Sekolah ada yang usul, itu kita nggak berani, gitu. Karena memang kita tidak terlatih gitu ya. Dan ini alhamdulillah. Moga nanti Bapak Ibu guru yang lain, saya berharap ya mengembangkan diri ya, itu penting sekali. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah, apa coach? Pemimpin, pelatih ya. Ketika ada guru lain yang mengalami kesulitan, kita harus membantu. Jadi, peran guru. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, makanya kenapa Pak Hakim sering memakai istilah kontrak ya. Komunitas praktisi. Itu bukan suatu istilah yang hanya untuk keren-keren ya. Tapi itu memang sekarang itu menjadi digalakkan ya, untuk membuat komunitas praktisi dengan harapan nanti muncul pemikiran-pemikiran ke arah perkembangan sekolah seperti itu. Nah, kemudian visi guru penggerak. Nah, saya ulang lagi karena ini hasil dari guru penggerak, maka masih ada penggeraknya. Tapi sebetulnya semua guru harus punya visi. Nah, visinya apa? Nah, visinya itu ini harus bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ketika kemarin ada tugas membuat visi, itu yang diteliti itu apakah ada unsur-unsur dari profil pelajar Pancasila ini ada enggak? Jadi harus ada. Yang yang ini bisa membaca berarti penglihatannya masih tajam. Saya nggak bisa terlalu kecil ya. Iya kan. Ya, ini berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berkebudayaan global. Berkebinekaan. Kemudian bergotong royong, mandiri, berpikir kritis, kreatif. Ya. Nah, itu kalau siswa sudah memiliki itu, insya Allah luar biasa, mereka akan sukses, insya Allah ya. Karena itu berhubungan. Suksesnya di dunia akhirat karena ada berketuhanan. Kemudian, nah ini nanti akan
ditekankan di sini tentang budaya positif. Ya. Jadi budaya positif itu sangat penting dimunculkan di setiap kelas. Ya. Nah, budaya-budaya positif ini nanti akan bisa muncul ketika kita memulai, ya, guru itu memulai bagaimana membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ketika ada anak yang terlambat, jangan langsung disalahkan misalnya. Nanti ada semacam kesepakatan. Kamu kalau terlambat, konsekuensinya apa? Gitu. Harus disepakati dulu. Kalau nanti ada kesepakatan, mereka ketika terlambat tidak dihukum, tapi menjalankan apa? Konsekuensi. Nah, seperti itu. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif di sini mulai sekarang mungkin Bapak Ibu bisa mengamati ketika anak masuk Finger. Nah, itu salah satu dari usaha kita untuk membuat disiplin positif, ya. Karena setelah kita evaluasi kemarin-kemarin tanpa diadakan Finger, anak banyak yang terlambat. Walaupun sekarang masih, tapi kalau diamati atau dicek itu mengalami penurunan sebetulnya. Nah, itulah pentingnya disiplin positif. Okay. Dari saya mungkin hanya ini karena keterbatasan waktu nanti karena hari Jumat. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru terkait dengan apa yang saya sampaikan. Bu Emi mungkin, Pak Dado. Ibu mau nanya, Bu. Ini biar untuk pengetahuan kita semua. Untuk Bikoda itu sasarannya sangat kepada siswa atau kepada guru. Kalau kepada siswa kita